wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Diah Hayatunisi MPD selaku pengawas TK, yang kami hormati Ibu Renjanah SE MPD selaku Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur, dan kepada rekan-rekan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam Lembaga TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Diseminasi Budaya Positif pada hari ini, Selasa 24 Oktober 2023. Baiklah teman-teman, untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Alia SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ambil hikmah dan fadilah pada siang hari ini. Marilah kita awali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Astaghfirullah ala kulli dhanbin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ja'alna ya Allah fi majlisina hadza terpadu negeri Pembina, khususan fil muallimat wa umuman fit talamid wa tilamidat, sihhatan wa afiyatan wa umran tawilan nafi'an mubarakan, wa waladan salihan wa salihah, wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan, wa tijaratan lan tabur, wa salamatan minal musibah, wa salamatan min jami'il balaya birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu fi qawli hadha astaghfirullahal azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya sambutan Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur kepada Ibu Nurjana SDMTD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Hayatanisi, memberi selamat datang Ibu. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membersamai kita, di mana kita akan mengimplementasikan budaya positif yang ada di sekolah kita dan yang tentunya akan digerakkan oleh calon guru penggerak. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Marhaida bisa kita laksanakan dan bisa kita terapkan di sekolah kita, ya, terutama adalah untuk pembelajaran berpihak kepada murid. Kemudian yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum beserta Dewan Guru yang hadir pada sore hari ini, alhamdulillah segar-segar semua, sehat semua ya Ibu ya. Alhamdulillah. Yang tentunya yang membuat kita semangat adalah guru penggerak di sekolah kita, yaitu Ibu Marhaidah. Tepuk tangan dulu buat guru kita. Dan mudah-mudahan nanti akan menyusul guru-guru penggerak berikutnya di angkatan 11 ya, karena 10 kita kelewat, dan mudah-mudahan 11 bisa lagi muncul generasi berikutnya. Dan alhamdulillah kita juga akan kedatangan tamu dari BGP, dan semoga pada masa ini BGP nanti bisa menyaksikan kita juga, karena saya harus ditelepon dan beliau minta alamat, karena besok itu hari Kamis akan ada coaching klinis untuk membersamai kita calon guru penggerak berikutnya. Ya, mungkin teman-teman yang akan ikut itu nanti akan dibersamai, dan itu ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dari BPK TK Negeri Pembina. Ya, dan mudah-mudahan dengan kita ketempatan, teman-teman juga semuanya guru-guru yang ada bisa melahirkan kembali guru penggerak. Ya, walaupun saat ini kita berencana di angkatan keempat, tapi ternyata sudah tidak ada ya untuk sekolah penggerak. Jadi kita sekarang tergerak dan menggerakkan untuk diri kita dulu, yang untuk sekolah kita. Ya, dan mudah-mudahan nanti dengan hilangnya C, dan itu kan masih ada C ya, hilangnya C pada angkatan sebelum itu nanti menjadi guru penggerak, dan beliau adalah benar-benar merintis komunitas, bukan hanya untuk budaya positif di sekolah kita, tapi budaya positif untuk sekolah-sekolah lain, bisa menularkan ke sekolah-sekolah lain, di mana kita Negeri Pembina Kabupaten adalah rujukan dari 18 kecamatan. Ya, dan mudah-mudahan teman-teman semua, rekan-rekan guru hebat, cerdas, setia, bekerja ikhlas, mudah-mudahan kita semua bisa ketularan. Ya, walaupun katanya kita sudah tua, tidak, usia boleh tua, tapi semangat kita tetap muda. Ya, tetap, dan kita terus semangat membersamai murid-murid kita untuk menjadi tunas-tunas harapan bangsa. Ya, karena andalan pemerintah maupun pendidikan 18 kecamatan adalah kita. Jadi saya harapkan teman-teman semua, mari motivasi diri kita agar pembelajaran kita senantiasa setiap hari disenangi oleh anak. Karena kalau guru itu tentunya teman-teman kemarin sudah memberikan muridnya yang seperti apa. Bermimpilah murid selalu merindukan kita, menjadi guru yang disenangi, menjadi guru yang setiap hari dirindukan oleh anak-anak, mumpung pengen cepat sekolah. Karena kita
dirindukan dan disayangi oleh anak-anak kita. Dan mudah-mudahan hadirnya Bu Marhanda di tengah-tengah kita memberikan motivasi buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti akan disampaikan oleh Ibu Pengawas paparan tentang bagaimana teman-teman nanti ke depannya, tentunya juga tidak lebih dari semangat kita. Sekalipun Bu Marhanda, saya, Ibu Pengawas dan betul-betul memberikan semangat yang luar biasa, tetapi tumbuhlah dari diri kita. Budaya positif bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita. Ya, budaya positif bermacam-macam dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana di sekolah kita seperti moto kita, moto anak usia dini, ya, asih, asuh, asah. Apa terbalik? Asih, asuh. Oh ya, asuh yang terakhir ya. Ngomong kita sesuai dengan kinerja Bantara, kita adalah pamong. Pamong itu adalah ngomong anak usia dini, ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita dan nantinya hilang cewek itu menjadi benar-benar guru penggerak yang bisa tergerak dan menggerakkan, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, itu saja. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya sambutan dari pengawas TK sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kepada Ibu Diah Hetningsih MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan saya sayangi Bu Wajana selaku Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur, kemudian Ujung sebagai guru bagian kurikulum, kemudian Bu Mai juga yang hari ini akan melaksanakan aksi nyatanya, gitu ya. Kemudian juga teman-teman semuanya yang saya banggakan dan saya kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Kuasa, kita berada di sini semua itu karena berkat dan kasih sayangnya. Dan kita semuanya hari ini tentunya semuanya bersemangat karena akan mendengarkan paparan Bu Marhanda tentang budaya positif, dan kita juga bersyukur karena di TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur ini ada satu guru penggerak di antara 5 orang guru penggerak yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Harapan saya sebagai pengawas, teman-teman semuanya menyusul jejaknya, gitu ya. Ini masih ada sekarang angkatan ke-11. Untuk yang masih memenuhi syarat, saya harapkan semuanya itu mendaftar, gitu, karena guru penggerak ini sangat penting supaya mengerti tentang pembelajaran paradigma baru itu seperti apa, gitu. Membukanya itu di SIM PKB. Bu Mar ini sudah bisa menyampaikan ke teman-teman seperti apa sih pengalamannya waktu Bu Mai ini mendaftar jadi guru penggerak. Jadi bersyukur karena di sini sudah ada leadernya, gitu ya. Soalnya guru penggerak itu tergerak, bergerak dan digerakkan. Tergerak, bergerak dan menggerakkan, ya itu. Jadi mudah-mudahan dengan mendengar ini nanti itu teman-teman hatinya semuanya tergerak, gitu ya. Jadi timbul kesadaran ternyata ini bagus. Jadi guru penggerak itu ternyata penting untuk saya untuk bisa memberikan layanan yang lebih lagi kepada anak didik kita, gitu ya. Harus ada kesadaran karena tanggung jawab kita ini besar, memberikan fondasi kepada anak-anak yang ini nanti akan menjadi generasi penerus untuk masa depan bangsa kita. Jadi semoga harapan saya teman-teman semua tergerak untuk menjadi guru penggerak. Kemudian Bu Mai juga sudah waktu itu pernah juga tergerak sehingga mendaftar jadi guru penggerak dan akhirnya sekarang bergerak. Ini juga salah satu dari
dari aksinya beliau untuk bergerak ya, melaksanakan aksi nyata, kemudian juga setelah belajar modul selalu dipraktekkan. Ini pun Bu Mai ini setelah selesai modul 1.4 ya Bu Mai ya, budaya positif, jadi ini akhir dari mempelajari modul 1.4 budaya positif itu ini yang dilaksanakan gitu ya. Nah, budaya positif ini sangat penting sekali. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan, kemudian nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang bisa dibiasakan di sekolah. Untuk siapa yang akan menerapkan budaya positif ini? Itu adalah kita semuanya, tidak hanya kepala sekolahnya tok ya, tetapi guru, kemudian juga anak-anak, kemudian bahkan tukang kebun, penjaga, security, semuanya itu harus menerapkan budaya positif ini, gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah budaya positif ini diterapkan, nanti ini akan timbul karakter yang bagus gitu. Jadi kita bisa ambil besar bahwa nanti anak-anak kita ini bisa diandalkan di generasi yang akan datang. Karena dari sini, dari kita ini, dari kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan karena berdasarkan pembiasaan budaya positif ini, gitu ya. Nah teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini itu menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya lebih bisa semangat lagi memberikan yang terbaik untuk anak. Itu semuanya dimulai dari diri sendiri. Tergeraklah, kemudian bergeraklah dan menggerakkan gitu ya. Nah itu, saya kira cukup sekian yang saya sampaikan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya kita tiba pada acara yang sudah kita nantikan bersama, yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Marhedah MPD, calon guru penggerak angkatan 9. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Bu Nurlaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Pengawas TK, Bu Dia, mohon izin Ibu Kepala Sekolah, Bu Nurjana, dan Ibu Wakil Kurikulum, serta teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata saya, yaitu penyebaran pemahaman terkait materi budaya positif yang materinya saya dapatkan melalui pendidikan calon guru penggerak. Sebelum kita mengawali memulai dengan materi ini, bagaimana teman-teman semuanya? Masih semangat? Semangat. Ya, harus tetap semangat. Oke, sebelum kita menyimak materi budaya positif ini, kita seperti biasa ya, ketika kita ada pertemuan, kita membuat kesepakatan. Nah, sebelum dimulai tadi, Bu Dini sudah mengingatkan ada kesepakatannya loh nanti, gitu. Terima kasih Bu Dini sudah mengingatkan. Oke teman-teman semuanya, bagaimana kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa dulu nih yang harus kita catat untuk hari ini? Yang pertama, Kesepakatan kelas. ya kesepakatan kelas kita hari ini. Oke, HP di silent. Apa lagi? Ya, kalau mau ke toilet izin dulu. Dua. Ya, apa lagi nih? Fokus. Ya, harus fokus. Kata Bu Tuti, fokus. Apa lagi nih? Ya, kalau mau bertanya atau memberi pendapat, angkat tangan. Mungkin cukup ya, bisa disepakati ya. Oke. Supaya semangat, kita ada permainan dulu sebelum dimulai, ya. Guru pengawas masih bertanya slogannya guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, nanti teman-teman, ketika ini ada beberapa guru pengawas yang sudah mendaftar,
sudah mengisi esai yang tahap 1. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kelancaran. Insya Allah nanti di angkatan 11 akan banyak guru TK Negeri Pembina yang menjadi calon. Amin. Iya. Oke, kita mulai dengan permainan dulu karena agak siang ya, jadi saya tidak mengajak untuk bergerak supaya tenaganya ini ya. Tapi kita bermain aja, bermain sambung suku kata. Ya, oke, fokus. Kita bermain sambung suku kata. Jadi ketika nanti saya menyebutkan satu kata, teman-teman nanti menyambung dengan suku kata yang terakhir. Nah, kata kuncinya nama-nama kota. Boleh nama di Sangatta, Kutai Timur, Samarinda, nama kota yang ada di Indonesia atau yang di luar negeri boleh. Yang pernah jalan-jalan keliling dunia boleh menyebutkan. Ya, oke ya. Nama-nama kota, cluenya. Ya. Jadi kalau saya menyebutkan misalnya Bumi, berarti suku kata terakhir Bumi. Nah, teman-teman menyebutkan nama kota yang berawalan Mi. Apa kira-kira ya? Nah, Myanmar kata ibu pengawas. Oke. Minahasa. Oke. Itu ya. Konsentrasi. Oke. Kesempatan pertama saya persilakan kepada ibu pengawas kayaknya. Silakan ibu pengawas untuk menyebutkan satu kata dan dilempar ke siapa? Bebas ya. Oh ya, makan. Bapaknya kota. Enggak. Ya itu kan makan, kemudian berarti kan, ada nggak yang kan? Kan ada. Belum kan belum. Kemudian Bulia. Pemain pertama boleh kata. Makan. Kan berarti ya kan. Kan. Burensi, bentar. Kanada. Kanada. Yang kedua, tepuk tangan dong semuanya. Tunjuk siapa? Langsung. Apa tadi? Kanada. Kanada berarti da. Silakan. Da. Bu Kesi silakan. Darwin. Nama kota. Ya, ada nama kota Darwin di Australia katanya. Berarti suku kata terakhir Win siapa? Wina, kota luar negeri yang semuanya ini kayaknya memang sudah semua mimpinya ke luar negeri. Wina, suku kata terakhirnya Na, siapa? Bupati silakan Na. Nangro Aceh Darussalam. Oke, Nangro Aceh Darussalam. Lam berarti Lam. Oke, Lampung. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ternyata memang TK Negeri Pembina ini mimpinya ke luar negeri. Indonesia kota-kotanya tidak dilirik sama sekali. Susah menjawabnya, Pak. Oke, baiklah teman-teman semua. Sudah fokus ya? Oke, kita masuk ke materinya. Budaya positif. Kita awali dulu dengan budaya yang ada di sekolah kita. Nah, bisa mungkin teman-teman menyampaikan pendapatnya tentang apa itu budaya sekolah? Iya. Ya, tadi sedikit Ibu Pengawas sudah menyampaikan. Pembiasaan. Ada lagi? Pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Ya, budaya itu pembiasaan karena di sekolah, budaya sekolah pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Boleh ya, pembiasaan yang kita terapkan di sekolah kita. Ya, tentunya sudah ada ya budaya yang sudah kita terapkan. Apakah menurut teman-teman budaya di sekolah itu penting? Ya, kenapa penting ya? Kenapa penting? Akan tercapai ya. Salah satu tujuan di sekolah, visi-visi.
tadi ada pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan. Kita melakukan pembiasaan-pembiasaan itu untuk apa gitu? Diterapkan kepada anak didik kita. Ya, pembiasaan-pembiasaan untuk diterapkan kepada anak didik kita supaya nanti muncul perilaku yang baik, perilaku yang positif, sehingga nanti pembiasaan-pembiasaan yang konsisten kita lakukan akhirnya nanti membentuk suatu karakter untuk anak didik kita. Kemudian budaya apa yang kira-kira yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Ya, budaya 5S ya, senyum, sapa, salam, yang setiap hari sudah kita lakukan pada saat anak datang. Kita menyambut dengan senyuman, kemudian anak memberi salam, menyapa, itu yang sudah kita terapkan, salah satu budaya yang luar biasa. Pembiasaan-pembiasaan sederhana, tapi dampaknya luar biasa karena akan membentuk karakter untuk anak didik kita. Kemudian, apalagi yang sudah kita terapkan? Ya, budaya bersih, ya, itu juga yang sudah kita terapkan ke anak-anak. Anak-anak sudah bisa membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi yang rutin kita lakukan setiap pagi? Ya, infak pagi. Nah, luar biasa ya, infak pagi yang setiap pagi anak-anak lakukan, itu juga adalah budaya yang harapan kita bahwa dengan adanya infak pagi maka anak-anak akan meningkat akhlaknya. Oke. Kemudian ada lagi nih, ya, kata ibu kepala sekolah kita yang setiap pagi dilakukan oleh guru-guru, berdoa bersama sebelum kita memulai kegiatan kita untuk mengajar. Nah, itu adalah budaya-budaya atau pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Kemudian kita lihat budaya positif itu apa, gitu ya. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, ketika kita sudah menerapkan budaya positif ini kepada anak-anak kita, insya Allah nanti akan tertanam nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak kita. Salah satunya anak-anak bisa menghargai dirinya, bisa menghargai orang lain, bisa bertanggung jawab. Nah, itu harapan kita. Kemudian muncullah perilaku yang baik, muncullah terbentuknya karakter, ya, seperti itu. Kemudian untuk materi budaya positif ini ada 8 poin yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yaitu teori kontrol. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, saya merasa bersyukur sekali menjadi calon guru penggerak, mengikuti pendidikan ini luar biasa. Karena saya merasa bahwa materi-materi yang saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak ini adalah ilmu-ilmu yang baru. Dan alhamdulillah kami para calon guru penggerak ini diberi kesempatan untuk menyebarkan pemahaman ini kepada teman-teman yang ada di lembaga masing-masing. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berpusat pada anak, sehingga kita mengajar, merancang kegiatan pembelajaran itu yang berdiferensiasi, artinya sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan tentunya tujuannya adalah bagaimana mewujudkan
profil pelajar Pancasila. Kemudian sebelum kita lanjut lagi, kita akan mencoba permainan ini ya. Permainan cobalah buka. Saya butuh 2 orang teman untuk maju ke depan ya. Jadi ada di antara ibu-ibu ini nanti ada 2 orang maju ke depan. Ada yang berperan sebagai orang yang mengepalkan tangannya. Nah, sekarang pikirkan apa yang paling berharga dalam hidup teman-teman, masukkan ke dalam genggaman teman-teman semuanya. Kemudian tutup rapat-rapat. Nah, kemudian ada satu lagi teman yang berupaya membujuk ya. Nah, tugas rekan yang satunya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman-teman, kemudian dengan cara membujuk, menghardik, marah, mengintimidasi, menggoda, bahkan menawarkan uang atau hadiah apapun, sehingga nanti teman-teman mau membuka kepalan tangan itu. Siapa yang menjadi A yang punya yang mengepalkan tangannya? Kemudian Bu Nia. Siapa? Oh, Bu Putri mengepalkan tangan. Saya Nia. Putri yang muda. Yang muda lebih menggoda. Oh, Bu Putri mengepalkan tangan. Oke, silakan Bu Nia yang menghadap ke teman. Biasa menggoda Ini di sini dikit ya, agak ke sini. Ya, pakai di sini aja biar tidak membelakangi ibu. Ini biasanya nggak lupa. Silakan. Kepalkan tangannya. Silakan. Baik. Putri. Bunda Putri, bisa nggak itu dibuka kepala tangannya? Langsung dia buka. Boleh nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh? Enggak boleh karena di kepala tangan saya ini saya lagi memikirkan sesuatu yang jangan sampai saya sia-siakan. Nanti kasih uang mau? Tidak bisa. Mau dikasih uang masa nggak mau? Iya, masa nggak mau? Nanti kok ajak jalan-jalan. Diajak ke expo mau kali. Nanti dibelikan sesuatu. Mau nggak? Males aja udah mau teman sama kamu. Apa teman saya banyak? Ayo kasih buka di semuanya. Enggak. Maaf. Kenapa sih, ada apa sih di kepala tanganmu itu? Karena saya sekarang ini saya tidak mau lagi menyanyiakan waktu saya. Oh begitu ya, jadi sangat berharga sekali. Berharga, karena sudah banyak penyesalan yang pernah saya lakukan. Ini masa ini jangan sampai di penyesalan kembali. Apa yang digenggam bisa apa? Iya ya. Sekuat tenaga Unia membujuk Bu Putri untuk membuka kepalan tangannya. Bu Putri tidak mau karena kata Bu Putri, di kepalan tangan saya ini ada sesuatu yang sangat penting, berharga untuk diri saya. Saya tidak ingin membukanya kepada siapapun termasuk ke Bu Nia, meskipun Bu Nia mau memberikan uang. Nah, siapapun yang membujuk kita, siapapun yang ingin mempengaruhi kita, artinya kontrol diri kita ada pada diri kita sendiri. Nah, sampai Bu Putri tidak ingin membuka, artinya Bu Putri itu kontrol dirinya tetap pada dirinya meskipun diapakan gitu. Ketika Bu Putri tadi ingin membuka misalnya, itu pun karena kontrol dirinya dia ingin membuka. Jadi tidak ada siapapun, satu orang pun yang bisa mengontrol kita selain diri kita sendiri. Bukan orang lain yang mengontrol kita, tetapi diri kita sendiri. Nah, kita lihat miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ternyata itu hanya ilusi. Kita tidak akan bisa mengontrol murid, hanya murid itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Ketika
anak-anak atau peserta didik kita, murid kita mengikuti apa yang kita katakan, bukan berarti bahwa kita sudah bisa mengontrol dia. Itu sepenuhnya atas keinginan murid itu sendiri, kontrol dari murid itu sendiri. Mungkin dia menuruti kita karena takut. Nah, mungkin karena ada sesuatu gitu ya, takut dihukum atau ada sesuatu iming-iming hadiah tadi. Biasanya kan kita, akhirnya kerjakan tugasnya, nanti kalau selesai dapat bintang. Nah gitu, artinya kontrol itu masih di dirinya sendiri gitu. Kalaupun dia mengikuti kita itu karena ada sesuatu. Gitu ya. Jadi ilusi ketika ada mengatakan bahwa guru bisa mengontrol muridnya. Kemudian ilusi juga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Seperti tadi aja ada impact nih tadi, ada kejadian orang tua yang datang ya, yang mengeluh bahwa anaknya sering didorong oleh temannya, sehingga kita menganggap anak ini kenapa aku temannya dibuat seperti itu sih, nggak boleh loh begitu, jangan selalu dorong-dorong teman, sehingga anak ini merasa oh iya aku salah, sehingga nanti dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Tapi bukan berarti dengan rasa bersalah itu tadi anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Bisa jadi saat itu dia sadar gitu loh, ketika kita tegur, tapi besok-besok dia bisa mengulang kembali karena mungkin merasa takut gitu ya kepada ibu gurunya. Jadi perasaan bersalah itu hanya jangka pendek gitu loh, hanya saat itu saja, jadi tidak menguatkan karakter anak itu sendiri, sehingga bisa jadi nanti perilaku yang seperti itu akan berulang kembali. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kadang kita merasa kita bisa memaksa anak-anak ya. Nah, itu kadang perasaan kita gitu, karena kita merasa ini kita orang dewasa, kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua, kita ini berhak untuk memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Kita yang membuat aturan-aturan itu kepada anak-anak, karena kita merasa bahwa seorang guru, anak-anak harus patuh kepada kita. Nah, ini adalah ilusi gitu. Kadang anak-anak itu pada saat itu tuh cuma jangka pendek, mungkin dia merasa dipaksa gitu, dia menuruti kita karena dia terpaksa gitu. Jadi bukan berarti dia dengan sepenuh hati mengikuti apa yang kita kehendaki. Tidak ada yang kita itu memaksa anak-anak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan keinginan kita, karena itu tidak disarankan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Sehingga ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kemudian ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah gitu. Jadi tidak semua apa yang kita anggap positif yang kita lakukan kepada anak-anak kita itu bisa menguatkan karakter atau itu bermanfaat untuk anak-anak. Bisa jadi itu keliru yang kita lakukan. Nah, sehingga ini pun dianggap bahwa tidak semua penguatan positif yang kita berikan itu efektif dan bermanfaat. Kemudian kita lihat bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat di sini ya, stimulus respon yang mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol mengatakan bahwa realitasnya kebutuhan kita itu berbeda, sehingga perlakuannya juga berbeda. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa setiap peserta didik kita, setiap murid-murid kita itu berbeda. Murid kita ini unik, berbeda, sehingga mereka semuanya mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga perlakuan atau pelayanan yang kita berikan juga berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, benar tidak? Jadi misalnya nih, saya dengan Bu Resti di depan TK Pembina berdiri, melihat satu gedung yang sama, TK Pembina, tapi mungkin pandangan Bu Resti berbeda. Saya memandang gajah, Bu Resti memandang kolam ikannya. Kita fokusnya
memandang TK pembina tapi berbeda sudut pandang kita. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menganggap semua orang ini pandangannya sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Setiap perilaku memiliki alasan masing-masing, sehingga itu pun yang harus kita pahami. Ketika anak kita berbuat suatu kesalahan, kita tidak harus langsung memvonis bahwa kamu salah. Kita harus tahu dulu apa alasannya, apa tujuannya berbuat demikian. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu menurut stimulus respon. Padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, seperti permainan tadi. Jadi tidak ada orang yang bisa memaksa kita untuk membuka tangan kita kalau kita itu tidak menghendaki. Mau dikasih apapun, itu artinya kita yang memegang kontrol diri kita, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Apakah kita bisa mengontrol orang lain? Tidak. Nah, di sini teori kontrolnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain mengontrol dirinya sendiri, kita mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan memaksa, tapi bekerja samalah dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu tadi dunia. Jangan dipaksa ya. Kolaborasi, bagaimana caranya bisa bekerja sama sehingga nanti akhirnya Bu Putri itu ada motivasi dirinya yang muncul sendiri, bisa mengontrol dirinya sehingga dia bisa membuka, bisa bekerja sama dengan orang lain tanpa harus dipaksa, tapi muncul dari motivasi dirinya sendiri, dari keinginannya sendiri. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang gitu. Jadi kalau kita berdiskusi, kita beradu argumen, tidak ada pikiran kita bahwa kita harus menjatuhkan, kita harus menang gitu. Artinya kita beradu argumen, sama-sama kita ini ingin menang, sama-sama ingin mencari sesuatu yang lebih baik. Nah, bekerja sama supaya ada hal yang lebih baik yang bisa kita hasilkan bersama. Nah, kita masuk pada disiplin. Menurut teman-teman, disiplin itu apa ya? Tentang apa? Datang tepat waktu. Ya, disiplin. Ya, aturan. Berarti peraturan, datang tepat waktu itu peraturan. Tata tertib. Ya, menurut kita seperti itu ya. Jadi disiplin itu peraturan, tata tertib. Yang kalau tidak dilakukan ada sanksi. Ya, kita lihat nanti bagaimana penerapan disiplin positif yang dimaksud. Nah, di sini disiplin positif menurut Bjarne, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan dari nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi di sini disiplin positif itu bagaimana kita bisa menanamkan disiplin kepada anak dengan motivasi dari dalam dirinya. Nah, intrinsik gitu ya, motivasi dari dirinya, bukan karena dia takut, bukan karena dia nanti menghindari hukuman, bukan karena nanti kalau misalnya aku datangnya tidak terlambat nanti aku dapat bintang dari bu guru. Nah, misalnya kalau aku mengerjakan tugas ini nanti aku dapat bintang dari bu guru. Nah, dia sudah harus bisa menyadari disiplin positif yang dimaksud di sini bahwa anak-anak patuh pada satu aturan tanpa dipaksa. Nah, gitu. Jadi muncul dari kesadarannya sendiri, memunculkan ada nilai-nilai kebajikan di situ yang dia sadari sendiri. Ini disiplin positif yang dimaksud ini bahwa
kita benar-benar patuh mengikuti aturan yang ada, yang didasari dari keyakinan diri sendiri. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud adalah profil pelajar Pancasila itu tadi. Kemudian motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Dia sadar betul bahwa jika saya disiplin, ada nilai-nilai kebajikan yang saya dapatkan. Nah, seperti itu. Pancasila. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga harus penting kita pahami. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar, dan jika di antara kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, itulah yang menyebabkan timbulnya satu permasalahan. Tidak dengan peserta didik kita pun seperti itu, sehingga semua kebutuhan dasar ini harus kita pahami dan harus terpenuhi. Kita lihat nih, kebutuhan dasar manusia apa saja. Kita nanti bisa lihat apakah kebutuhan dasar itu sudah ada semua di kita. Kalau ternyata di antara teman-teman ini salah satu kebutuhan dasar itu masih ada yang belum terpenuhi sampai seusia begini, wah ini masalah. Nah, kebutuhan hidup katanya kepada itu masuk itu ya. Nah, ini ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ini harus terpenuhi di diri kita. Nah, di anak-anak kita, yang pertama bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini terkait makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Saya pikir ini sudah terpenuhi ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana, ada yang kurang kasih sayang? Nah, ada. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini yang harus kita pahami nanti ketika nanti kita melihat perilaku anak didik kita. Jangan sampai kita menganggap, kok ini sih nggak bisa diem ya, kayak tadi Bu Dengsi cerita ke saya, wah anak saya itu kenapa ya mulai, aduh gitu ya. Nah, ini nanti Bu Dengsi bisa dilihat dari 5 kebutuhan dasar ini, bisa kita amati nanti, kita observasi ke anak didik kita, mungkin ada yang tidak terpenuhi. Nah gitu. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi diakui dan didengar. Nah, kadang ada anak ya yang selalu mau tampil atau berbaris itu selalu mau di depan. Nah, kadang gitu. Jadi seribut dengan teman-temannya gitu ya. Pokoknya saya harus di depan. Kadang kita gantian ya nak. Nah, ini yang harus kita maklumi. Ternyata ada kebutuhan penguasaan yang belum terpenuhi dari diri anak itu. Sehingga kita harus komunikasi dengan orang tua bahwa ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, itu akan seperti itu. Dia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian kebebasan, ya kebutuhan. Nah, kita ternyata butuh kebebasan loh teman-teman semuanya. Ada yang merasa tidak bebas? Banyak. Mandiri, memiliki pilihan, gitu ya. Bubar kayaknya semua ini. Mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini kenapa saya bilang tadi ada murid-murid yang sepertinya tidak bisa mengendalikan dirinya, ya nggak bisa diam dan lain sebagainya. Ternyata mungkin ada kebutuhan kebebasan ini yang belum terpenuhi. Mungkin di rumah itu tidak dibiarkan untuk bermain di luar, bersosialisasi dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai guru ini harus paham bahwa murid saya seperti ini, mungkin kebutuhan akan kebebasannya belum terpenuhi di rumah. Sehingga kita pun harus komunikasi dengan orang tua supaya kebutuhan ini bisa terpenuhi. Nah, kemudian kesenangan ini juga menjadi kebutuhan dasar manusia. Bermain, bercanda, humor
entusiasme dan tertawa. Nah ini ternyata kebutuhan kita. Jadi kalau ada yang tidak biasa tertawa, tidak bisa bercanda, ini harus dipenuhi loh. Belajar sama Bu Nancy, gimana Bu Nancy? Bercanda. Iya, itu penting ternyata. Kita itu kebutuhan kita bermain anak-anak ya, gitu ya. Jadi ini anak-anak itu butuh bermain, bercanda, jangan terlalu serius sama anak-anak. Ternyata anak-anak butuh kebutuhan ini ya. Tertawa. Jadi pada saat kita mengajar, janganlah mahal-mahal senyum itu, janganlah mahal-mahal tertawa itu. Buatlah anak-anak kita ini tertawa, buatlah kegiatan pembelajaran di kelas itu menyenangkan sehingga guru dan anaknya sama-sama senang, karena ini kebutuhan dasar manusia, bukan hanya kebutuhan anak loh, kebutuhan kita juga. Jadi kalau pendidik pun ada satu kebutuhan ini yang tidak terpenuhi, ini juga bisa menimbulkan suatu masalah, ya, gitu. Jadi pastikan kebutuhan kita 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi. Selanjutnya, nah ada materi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini apa bedanya, gitu ya? Hukuman, konsekuensi, kan kurang lebih ya. Kalau tidak menuruti aturan kita dihukum. Kemudian konsekuensinya apa gitu? Apakah sama? Kita lihat ya perbedaannya. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba tidak terencana. Nah kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan gitu. Jadi kadang kita membuat aturan atau anak melanggar peraturan, itu peraturannya yang kita buat sendiri, bukan disepakati dengan anak-anak gitu ya. Kadang kan di kelas kita buat aturan sendiri ya, tidak boleh ini, misalnya makan tidak ngobrol, misalnya gitu ya, tidak boleh ngobrol, tidak boleh lari-lari di kelas, tidak boleh ribut. Nah itu, kalau ribut dihukum, belajarnya di luar, misalnya gitu. Atau kalau tidak menyelesaikan tugasnya tidak dapat bintang. Nah itu aturan kita buat sendiri tanpa melibatkan anak-anak. Kemudian bersifatnya satu arah. Satu arah itu maksudnya semuanya dari guru gitu yang memutuskan. Peraturannya dari guru, hukumannya juga dari guru. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi anak biasanya yang kita hukum bukan hanya mungkin ya, tapi di TK Negeri Pembina saya pikir apalagi TK ya, anak-anak ya, tidak ada kita itu menghukum secara fisik ya, tapi mungkin tanpa kita sadari psikisnya anak. Nah itu ternyata itu lebih berbahaya. Misalnya kita aja, kamu loh kok nggak bisa, teman-temanmu yang lain aja bisa. Misalnya, Bu Guru aku sudah capek loh, kamu kok capek, temanmu aja yang lain belum capek kok. Ya sudah, kalau kamu nggak selesaikan hari ini, kamu nggak dapat bintang misalnya. Atau nanti makannya belakangan, selesaikan dulu. Nah itu kan dia merasa malu atau merasa mungkin malu ya, atau ya secara psikis gitu. Jadi ini hukuman secara verbal yang kita berikan kepada dia, dan itu membekas di hatinya gitu loh. Kita melukai hatinya, dan itu hukuman yang paling menyakitkan. Kemudian apa bedanya konsekuensi? Nah kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah kemudian murid tetap dibuat, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini kita sudah membuat kesepakatan yang biasa kita bilang kesepakatan kelas. Kita sepakat dengan anak-anak dulu. Kalau misalnya ada yang tidak menyelesaikan tugasnya, apa nih gitu, kita sepakati bagaimana, misalnya gitu ya. Kalau misalnya sepakatnya oke, tidak dapat bintang, tapi itu sudah sepakat, sehingga anak-anak merasa tidak dihukum gitu. Oh iya, dia sudah tahu bahwa kalau saya tidak mengerjakan tugas saya, berarti hari ini saya tidak dapat bintang. Nah, gitu. Tapi kalau hukuman tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba saja, oke, karena kamu tidak membuat tugasmu, berarti tidak dapat bintang. Itu tanpa kesepakatan. Kalau konsekuensi anak-anak sudah tahu, artinya dia, oh iya deh, nggak apa-apa Bu, karena memang saya tugasnya nggak selesai, saya nggak dapat bintang. Tetapi murid tetap tidak nyaman kan, karena temannya dapat bintang, dia tidak, sehingga kita guru-guru PAUD kelemahannya di situ, tidak tegaan. Jadi meskipun kadang dia tidak selesai, tetap dapat bintang. Nah gitu, karena ya guru PAUD yang gitu kan, penyayangnya luar biasa. Kemudian restitusi, ada restitusi ini baru saya dapatkan di guru penggerak. Mungkin juga teman-teman ya baru dengar kata restitusi ini ya.
Nah ini semacam ini juga apa ya, semacam kita mematuhi suatu aturan, tapi berbeda cara eksekusinya. Nah gitu. Nah di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita tidak fokus pada kesalahannya, tapi bagaimana supaya ada perilaku baik, ada pembelajaran yang muncul dari kejadian tersebut. Nah gitu, fokusnya ke situ. Jadi kita tidak mengungkit-ungkit kesalahan, tapi fokus bagaimana kita ini memperbaiki kesalahan itu sehingga ada perilaku yang lebih baik, ada nilai-nilai kebajikan yang muncul. Itu yang kita fokuskan. Nah nanti kita lihat bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dengan cara restitusi. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah kalau di restitusi ini anak-anak mencari solusinya sendiri. Jadi bukan guru yang menentukan. Kalau dia berbuat seperti ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki? Itu anak-anak sendiri yang mencari itu. Nanti kita coba bagaimana caranya ya. Nah dari ketiga hukuman, konsekuensi dan restitusi ini kira-kira mana yang bagus kita terapkan? Restitusi ya. Ya nanti kita coba bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara restitusi. Nah ini misalnya ya, hukuman atau konsekuensi. Coba nanti kita tebak ya di sini. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Yes, konsekuensi. Ya, oke. Belajar di luar kelas karena ribut saat belajar dalam kelas. Hukuman. Kemudian tidak mendapat reward bintang karena tidak menyelesaikan tugas. Oke, konsekuensi. Kemudian duduk sendiri saat belajar karena tidak mendorong teman. Hukuman. Membereskan peralatan main karena telah mengambil pensil temannya tanpa izin. Apa nih? Membereskan peralatan main karena telah mengambil pensil teman tanpa hukuman. Membersihkan tempat makan karena ada makanan yang tumpah saat makan. Iya, konsekuensi. Jadi hukuman itu tindakan yang dilakukan yang tidak ada kaitan dengan kesalahannya. Nah gitu ya perbedaannya. Kalau konsekuensi tindakan yang dilakukan sesuai dengan kesalahannya gitu, jadi berkaitan gitu. Oke, sudah bisa ya membedakan. Dan dua-duanya kalau bisa tidak baik untuk diterapkan. Nah kemudian ini 5 posisi kontrol guru ya. Ada penghukum. Ada, semoga ya kita ada di posisi mana kita ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah sebelum masuk ke materi selanjutnya, kalau disuruh memilih, kita maunya di mana? Teman aja. Teman. Bu Badar, teman nggak? Semua nggak punya pilihan. Oh, Bu Badar mau jadi manajer bagi anak-anak. Teman-teman yang lain? Mau menjadi teman. Oke, jadi ada 5 ya. Nanti kita lihat mana nih. Hanya Bu Badar yang memilih menjadi manajer, yang lain menjadi teman. Kita lihat ya sedikit ya video tentang posisi kontrol ini. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini guru penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Dukungan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Maren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Maaf ya Bu, maaf sekali. Tapi ada kus-kus juga deh ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini pilihan semua teman-teman ini. Jadi teman. Lagi-lagi, Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Bagi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Atur damai. Dalam persidangan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini memantau ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini manajer pilihan ibadah. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Iya. Jadi mana yang terbaik? Posisi kontrol yang mana? Manajer. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru manajer bagi anak-anak kita. Nah sekarang kita tes nih, posisi kontrol apakah aku, gitu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa nih? Ini posisi kontrol apa kalau kalimatnya seperti ini?
kecewa sekali dengan kamu. Iya, dulu pemberi rasa bersalah. Nah, teman-teman sudah paham berarti ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Iya, penghukum. Kemudian ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, wih, tepuk tangan. Manajer. Kemudian, ayo lakukan demi ibu guru ya. Nah, kemudian, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, pemantau karena konsekuensi. Oke. Kemudian kita sampai pada keyakinan kelas. Nah, ini ya. Kalau dulu ada yang namanya peraturan kelas, kemudian ada kesepakatan kelas berkembang. Nah, sekarang yang disarankan itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas, terkadang kita membuatnya itu satu arah, seperti tadi itu ya, ada contohnya sebelumnya. Kadang kita membuat peraturan kelas itu aturannya dari guru tanpa ada kesepakatan dengan murid atau juga kesepakatan kelas gitu ya. Jadi masih belum ada motivasi intrinsik dari anak gitu dalam menyepakati aturan kelas itu. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu sudah ada motivasi intrinsiknya. Jadi anak paham betul bahwa mengikuti keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikan yang saya dapatkan. Nah, seperti itu. Jadi anak meyakini betul, sadar betul bahwa keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama ini akan ada hal-hal baik yang saya dapatkan ketika itu saya lakukan. Dan itu termotivasi dari dirinya sendiri, tanpa kita harus memaksa, tanpa kita harus menghukum, tanpa kita harus mengancam, tanpa kita harus memberi reward, misalnya dia sudah bisa melaksanakan itu. Kemudian keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi harapannya setelah kegiatan ini nanti, setelah teman-teman menyimak materi ini, harapannya nanti di sekolah kita ini setiap kelas sudah nanti menyusun keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama bersifat abstrak gitu ya. Kemudian berupaya pernyataannya yang universal, yang umum gitu ya. Kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Pernyataan positif yang dituliskan. Jadi kalau peraturan itu kan negatif ya, biasanya tidak membuang sampah sembarangan, tidak lari-lari. Nah, kalau ini positif, misalnya bertanggung jawab, jujur, menjaga kebersihan. Jadi kalau misalnya kita di peraturan itu jangan buang sampah sembarangan, ketika di keyakinan kelas artinya menjaga kebersihan. Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan, bertanggung jawab, misalnya membereskan permainan setelah belajar, misalnya itu bertanggung jawab. Nah, atau sayang teman, berbagi. Nah, kalimat-kalimat positif itu yang kita masukkan dalam keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelasnya. Jadi, kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi nanti setelah kegiatan ini kita bisa sama-sama gitu ya, kira-kira apa saja sih yang mau kita terapkan, budaya sekolah, keyakinan kelas apa nih yang bisa kita sama-sama terapkan. Kemudian nanti kita diskusikan dengan anak-anak, kita sepakati. Anak-anak paham ketika misalnya bertanggung jawab. Nah, keyakinan kelas bertanggung jawab apa-apa indikatornya? Merapikan peralatan belajarnya, merapikan lokernya, misalnya gitu ya, menyelesaikan tugasnya, itu termasuk dalam poin bertanggung jawab, dan anak-anak sudah paham indikator itu. Nah, gitu. Kemudian, nah ini tadi segitiga restitusi namanya. Ini cara kita menyelesaikan
masalah. Seperti tadi saat Intan ibadah itu ada permasalahan yang diprotes sama orang tua karena ada anak yang didorong oleh anak yang lain. Nah ini sebenarnya kalau kita selesaikan permasalahan ini dengan segitiga restitusi, itu hasilnya insya Allah nanti akan memunculkan perilaku-perilaku yang baik, itu ada nilai-nilai kebajikan yang muncul. Nah di sini, jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini tahapannya, yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 ini tahapan yang kita lakukan ketika kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas. Nah alhamdulillah ini ketika saya coba dan memang luar biasa hasilnya. Jadi anak-anak ini bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Dia tahu, dia menyadari bahwa dia sudah melanggar suatu keyakinan kelas dan dia berusaha mencari solusinya, apa yang harus dia lakukan dari kesalahan yang sudah dia perbuat, bagaimana caranya dia menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kita hanya memandu saja, hanya bertanya gitu, bertanya mengarahkan anak tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita sudah sampai di penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, sebagai manajer, gitu ya. Jadi among itu mendidik yang ngomong, gitu ya. Manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi harapan saya setelah kita nanti menyimak materi ini, kita bisa menjadi guru yang posisi kontrol yang mana tadi? Guru manajer, gitu ya. Guru manajer bagi anak-anak kita. Kemudian nanti kita sudah mulai membuat keyakinan kelas sebagai bentuk kita mulai menerapkan budaya positif di sekolah kita. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah teman-teman, terutama khusus Bu Mai, saya mau bertanya, karena kebetulan saya imtak pagi, apakah saya bisa membuat keyakinan kelas imtak gitu ya pagi itu? Keyakinan ya, keyakinan kelas imtak di dalamnya itu isinya begini: menghargai orang lain, ya tadi berusaha anak-anak itu supaya bisa mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, aktif berbicara ketika dimintai pendapat. Apakah boleh bikin keyakinan kelas seperti itu imtak? Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Dina pertanyaannya. Kebetulan memang guru imtak ya. Jadi kita memang karena kelas imtak silakan untuk membuat keyakinan kelas di imtak, tapi itu tidak dibuat sendiri. Nah gitu, mungkin nanti kita bisa diskusi bersama-sama kira-kira keyakinan apa yang bisa kita cantumkan di kelas imtak. Kemudian nanti itu kita diskusikan dengan anak-anak. Jadi kita putuskan, kita membuat kesepakatan dengan anak-anak. Jadi keyakinan kelas imtak nanti itu kesepakatan dengan anak-anak. Nah gitu, jadi anak-anak tahu persis misalnya menghargai orang lain, indikator-indikatornya itu apa. Nah gitu. Sama misalnya supaya anak-anak mau mendengarkan, itu juga salah satu indikator dari menghargai orang lain. Nah, silakan Bunya mulai membuat keyakinan kelas di kelas imtak. Oke. Baik teman-teman semuanya, karena waktunya sudah selesai ya. Untuk terakhir kita akan melakukan refleksi. Saya minta mungkin perwakilan dari teman-teman 1 atau 2 orang untuk menyampaikan bagaimana perasaan teman-teman setelah menyimak materi budaya positif ini. Silahkan, siapa yang mewakili? Baik, terima kasih untuk waktunya. Tentu saja sesuatu yang baru buat kami dan sesuatu yang luar biasa yang bisa membekali kami sebagai pendidik, khususnya di dunia anak-anak kita ini ya,
yang mana di Sangatta ini banyak sekali anak yang punya latar belakang yang berbeda, baik agama maupun suku. Tentunya mereka juga mempunyai pendidikan masing-masing dalam rumah, dan sekolah ini sebagai lingkungan yang kedua bagi mereka tentunya sangat baik kalau kita punya pembekalan seperti ini ya, menjadi manajer di dalam kelas, mempunyai keyakinan yang diyakini bersama-sama di dalam kelas. Kalau itu dilakukan secara konsisten terus-menerus, tentunya anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang selalu siap menjadi pribadi yang baik dimanapun mereka berada. Taat bukan karena melakukan bukan karena taat kepada kita saja, tetapi melakukan karena ada kesadaran dari diri anak-anak itu. Terima kasih Bu Mai untuk ilmu yang diberikan kepada kami. Ya, terima kasih Bu Desi. Kita beri tepuk tangan dan Bu Desi. Ya, silakan satu orang lagi. Ya, alhamdulillah setelah mendengarkan paparan dari Bu Mai, tentunya banyak sekali pengetahuan yang baru ya yang kita terima. Alhamdulillah salah satu guru kita ya Bu Mai sudah menjadi CGP ya, mudah-mudahan GP nanti menjadi guru penggerak. Amin, amin. Ya, menarik sekali materinya karena banyak mungkin apa ya kegiatan-kegiatan yang tentunya berhubungan dengan anak. Setelah kita mendengarkan, tentunya saya pribadi melihat dan mengingat kesalahan. Ya, dan insya Allah saya akan memperbaiki setelah mendengarkan dari paparan Bu Mai. Itu saja Bu Mai. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Desi. Ternyata setelah menyimak materi ini merefleksi diri ya, merefleksi diri bahwa selama ini ternyata saya keliru menerapkan posisi kontrol gitu ya. Ada beberapa posisi kontrol tadi mungkin tanpa sadar, mungkin kita sebagai guru penghukum gitu ya. Bahkan kalau saya mungkin seringnya menjadi guru pemberi rasa bersalah. Seringnya saya menyadari itu, karena kenapa sih Bu Melo sudah capek loh gitu kan. Nah gitu ya, nurut loh sama Bu Mai, capek loh Bu Mai ngasih tahu terus. Ternyata itu membuat rasa bersalah anak-anak menuruti kita karena dia nggak enak gitu loh, karena merasa bersalah, kasihan sama ibu-gurunya gitu. Nah kita juga posisi kontrol teman ya kan, lebih banyaknya juga ke teman, karena memang guru TK itu kan mengkondisikan dirinya sebagai teman. Ternyata ada kelemahan juga di situ gitu ya, karena agak aturannya itu, iya itu kata Bu Gada tadi, banyak atur damainya gitu loh ya. Ternyata ya membuat anak tidak mandiri posisi teman itu. Jadi nanti ke kita dia nurut, bisa jadi ke orang lain dia tidak menurut. Nah begitu ya. Jadi beberapa posisi kontrol itu ternyata yang lebih tepat adalah posisi kontrol manajer gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini kita sama-sama belajar, kita memperbaiki diri, merefleksi diri kita, dan kita sama-sama menjadi guru manajer, guru yang dirindukan oleh anak-anak kita. Dan kita akan mulai hari ini budaya sekolah yang sudah kita terapkan saat ini bisa kita tingkatkan lagi dengan membuat keyakinan kelas gitu ya, keyakinan kelas di kelas kita masing-masing nanti, sehingga keyakinan kelas ini nanti bisa, mungkin ini adalah pembiasaan sederhana tapi dampaknya luar biasa dan sangat besar ketika itu dilakukan secara terus-menerus, kemudian kontinu berkesinambungan. Ini nanti akan membentuk karakter anak sehingga pada akhirnya akan memunculkan nilai-nilai kebajikan pada murid-murid kita. Mudah-mudahan kedepannya TK Negeri Pembina ini semakin kita bisa kita bisa menciptakan ya, atau membentuk karakter anak yang lebih baik gitu ya. Anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan, dan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas waktunya.
atas keaktifannya mengikuti aksi nyata saya pada hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hilaf kata dan sikap saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dalam upaya memberi pelayanan yang terbaik untuk anak-anak didik kita di TK Negeri Pembina Kabupaten Kutai Timur ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kita beri tepuk sekali lagi untuk materi penasihat hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Mai atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kami. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa, menambah pengetahuan bagi kami. Mudah-mudahan Bu Mai senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam mengikuti calon guru bergerak, dan mudah-mudahan J-nya segera hilang dan berubah menjadi JP, guru bergerak. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jalan-jalan ke Kota Sangatta. Jangan lupa memberi semangka. Terima kasih atas materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Es durian biji selasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.